Halo semuanya. Di video kali ini saya ditemani oleh Teddy Bear. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting sekali, tetapi terkadang dianggap remeh. Apa itu? Hari ini kita akan membahas tentang bullying atau perundungan. Bullying itu bukan sekedar gurauan atau iseng saja ya, tapi itu adalah sesuatu yang bisa meninggalkan luka bagi korbannya, baik berupa fisik maupun secara mentalnya, dan punya konsekuensi yang nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya bullying atau perundungan itu apa sih? Jadi, bullying atau perundungan itu bisa diartikan sebagai tindakan yang menyakiti, merendahkan, bahkan mendominasi seseorang secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, misalnya dari fisik, psikologis, sosial, maupun lewat status. Bentuknya itu bisa berbeda-beda. Untuk yang pertama, contohnya kekerasan fisik itu ada memukul, menendang, mendorong, mencuri, atau merusak barang. Yang kedua ada verbal atau psikologis, contohnya menghina, mengejek, memberi julukan yang buruk, melakukan ancaman, bahkan melakukan pelecehan verbal. Yang ketiga itu ada sosial atau relasional, yaitu mengucilkan seseorang, mengucilkan dari pergaulan, menyebarkan rumor, dan membuat korban merasa sendirian. Yang keempat, ada cyberbullying atau kekerasan di dunia maya, yaitu bisa dilakukan dengan menghina, mengejek, menyebarkan fitnah lewat sosial media, atau chat, atau platform digital. Jadi, kalau seseorang merasa takut, tertekan, terus-menerus merasa diperlakukan tidak adil oleh teman atau sekelompok orang, itu bisa jadi sebagai bullying. Jadi bukan hanya sekedar candaan atau iseng saja. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa bullying itu berbahaya? Jadi di sini saya akan memberikan atau menunjukkan betapa seriusnya bullying dari beberapa data dan temuan yang telah saya temukan. Di dunia pendidikan baik di Indonesia maupun secara global, kasus bullying terus menjadi masalah yang besar. Di Indonesia ditengarai banyak kasus perundungan di sekolah atau lingkungan pendidikan. Penanganan kasus bullying di Indonesia sering dianggap tidak cukup sebagai efek jera. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, penanganan seringkali hanya sebatas penerapan aturan internal sekolah, jadi tanpa pendampingan serius atau upaya perubahan perilaku, sehingga efek jera kurang terasa. Di sisi lain, di luar negeri, misalnya di Korea Selatan, situasi juga mengejutkan. Survei terbaru menunjukkan bahwa banyak anak sekolah masih menjadi korban bullying, baik melalui kekerasan fisik, verbal, maupun cyberbullying. Karena dampaknya bisa secara fisik dan psikologis, bullying tidak cuma menyakiti tubuh, tetapi bisa membuat korban itu trauma, stres, depresi, merasa tidak aman, bahkan bisa mempengaruhi masa depan, karir, pendidikan, kepercayaan diri. Jadi cyberbullying itu bukannya hal yang kecil, tetapi efeknya itu bisa panjang dan nyata di kehidupan korban tersebut. Contoh kasus nyata dari luar negeri yaitu Korea Selatan, sering kita dengar bahwa kabar idol atau selebritas Korea itu ternyata mempunyai cerita masa lalu sebagai bullying victim atau bahkan dituduh sebagai pelaku bullying. Hal ini menunjukkan bahwa bullying itu tidak pandang status sosial atau kebenaran. Ada beberapa artis Korea yang pernah dikaitkan dengan tuduhan bullying waktu di sekolah di masa lalunya, dan karir mereka itu bisa terpengaruh akibat reputasi tersebut. Karena masalah bullying cukup serius di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang tegas, yaitu mulai dari tahun 2026, riwayat pelaku bullying di sekolah akan dicatat, dan saat pendaftaran ke universitas, riwayat itu bisa berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya calon mahasiswa tersebut. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk sanksi sosial yang mempunyai efek jera. Jadi bukan hanya cuma diizinkan lulus dengan trauma atau stigma. Jadi di Korea Selatan ini kita bisa lihat bahwa ketika masyarakat dan sistem pendidikan mengambil tindakan bullying itu dengan serius, konsekuensinya itu bisa nyata sampai ke masa depan. Sayangnya, di Indonesia, tindakan bullying itu masih menjadi persoalan besar dengan banyak tantangan penanganannya. Menurut data beberapa organisasi, kasus bullying di sekolah dan institusi pendidikan dilaporkan terus meningkat. Tetapi, seperti yang disampaikan oleh KPAI, banyak penanganan yang dianggap kurang efektif.
Sehingga sanksi itu terkadang hanya bersifat administratif atau internal sekolah tanpa pendampingan bagi korban atau edukasi bagi pelaku. Sehingga korban itu menghindar trauma bahkan takut melapor. Untuk angka realnya kemungkinan jauh lebih besar dari data resmi. Kasus kriminal, kekerasan bahkan kematian akibat bullying atau kekerasan antar siswa atau peer violence tetap terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan hal yang sepele yang bisa dianggap fase atau kenakalan remaja. Melihat bagaimana Korea Selatan menindak tegas tindakan bullying dengan mencatat riwayat, menerapkan sanksi sosial, dan memperhitungkan catatan kekerasan saat masuk universitas, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi pelaku bullying, apalagi jika tindakannya serius, tidak bisa dibiarkan lolos tanpa konsekuensi. Yang kedua, pentingnya sanksi sosial atau edukasi karakter. Jadi bukan hanya sekedar hukuman, tetapi edukasi tentang empati, rasa hormat, keberagaman, supaya budaya perundungan itu tidak berulang di generasi berikutnya. Yang ketiga, sistem pelaporan dan perlindungan korban harus ada. Baik di sekolah, keluarga, masyarakat harus mendukung korban, bukan membuat korban itu takut melapor. Yang keempat, kesadaran masyarakat bahwa bullying itu berdampak nyata, bukan sekedar masalah sekolah kecil. Beberapa pihak di Indonesia sudah menyuarakan hal ini. Misalnya ada usulan agar Indonesia meniru kebijakan Korea soal riwayat pelaku bullying ketika pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kamu tidak suka dicubit, dihina, dan diperlakukan kasar, maka jangan lakukan itu ke orang lain. Apa yang terasa ringan bagi seseorang bisa menjadi beban besar bagi orang lain. Bullying itu bukan hanya main-main. Dan yang paling penting, jika kamu atau temanmu menjadi korban, kamu punya hak untuk berbicara. Dan orang dewasa, baik guru, orang tua, maupun masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk mendengar, melindungi, dan mengambil tindakan yang nyata. Kalau kita semua bergerak, edukasi, empati, keadilan, dan keberanian berbicara, maka semoga bullying itu bisa berkurang, dan kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan peduli. Mungkin itu yang dapat kita obrolkan ya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.